adik-adik, selamat datang di kelas matematika online. Kali ini kita akan bahas beberapa soal dari persamaan dan fungsi kuadrat. Langsung saja ke soal yang nomor 1. Di sini ada soal, tentukan nilai C dari persamaan X tambah 5 kuadrat sama dengan 2. Nah, ini kita tuliskan dulu bentuknya ini, persamaannya ini. X tambah 5 kuadrat sama dengan 2. Setelah itu harus kita jabarkan terlebih dahulu yang ini, karena di sini berpangkat 2. Kita bisa tuliskan X tambah 5 dikali X tambah 5 sama dengan 2. Nah, yang sama dengan 2 ini tetap ditulis. Kemudian kita hitung. Yang pertama yang di depan sini, langkah pertama kita kalikan X dengan X dan X dengan 5. Kemudian kita kalikan 5 ini dengan X. Kemudian kita kalikan lagi 5-nya dengan 5. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama ada X dikalikan X ditambah X dikalikan 5X, berarti kita tulis saja apa adanya dulu. Kemudian langkah ketiga, 5 kita kalikan X, kita tulis titik di sini. Kemudian yang terakhir ada 5 dikalikan 5 sama dengan 2. Setelah itu kita hitung, X kali X ini adalah X kuadrat, X kali 5 itu 5X, yang ini juga 5X, langsung saja. 5 dikali 5 itu adalah 25 sama dengan 2. Kemudian kita hitung yang merupakan variabel yang sejenis. Di sini yang sejenis adalah 5X dan 5X. Dengan semua bertanda positif. Maka X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 2. Apakah selesai? Belum. Di sini masih ada angka 2. Kita harus membuat di sini supaya jadi 0. Sehingga semua ruas harus kita kurangkan 2. X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 dikurang 2 sama dengan 0. Karena 2 kurang 2, 0. Nah, setelah itu kita hitungnya ini. Diperoleh X kuadrat ditambah 10X ditambah 23 sama dengan 0. Ingat bahwa ini adalah bagian A. Karena tidak ada angkanya bukan berarti ini jadi 0, tetapi ini adalah 1. Kemudian ini adalah bagian B, B-nya adalah 10. Dan ini adalah C, C-nya adalah 23. Maka nilai C adalah 23. Soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari P dikurang 36 per P sama dengan 0 yaitu, nah di sini masih ada bentuk pecahannya. Supaya mudah, maka kita tulis dulu soalnya. Nah, ini semua ruas kita kalikan dengan P. P dikali P hasilnya adalah P kuadrat kurang 36 per P dikalikan P. Hasilnya nanti 36. Kenapa? Karena dia seperti ini. Ini kita coret. Jadinya nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini mudah. Kita harus mengingat bentuk dari A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Ini salah satu bentuk pemfaktoran. Maka sekarang P kuadrat itu dari P dikalikan P, kemudian 36 ini dari 6 dikalikan 6. Nah, ini adalah sebagai A dan ini sebagai B. Kita bisa susun seperti ini bentuknya. Maka P kuadrat dikurang 36 sama dengan
Di sini bentuknya satu tambah, yang satu kurang. Ini tambah, ini kurang, boleh dibalik. Kemudian yang bagian A ini di depan. A-nya tadi adalah yang P. Taruh di depan. Kemudian yang B itu tadi adalah 6. Nih, 6-nya kita taruh di belakang. Nah, maka sudah diperoleh akar kuadratnya ini. Kemudian ini kita pecah satu persatu. Ini sebagai X1 dan ini sebagai X kedua. P tambah 6 sama dengan 0 atau P kurang 6 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ini masih diambil dari sini. Setelah itu, ini kita pindahkan semua. Diperoleh P sama dengan negatif 6 atau P sama dengan negatif 6 pindah ke sebelah kanan menjadi positif 6. Seperti ini. Maka HP atau himpunan penyelesaiannya dimulai dari angka yang bernegatif dulu, yaitu negatif 6 dan ini positif. Inilah hasilnya. Selanjutnya soal nomor 3. Penyelesaian dari persamaan X kali 3X tambah 5 dikurang 2X kali X kurang 2 sama dengan 0. Jadi untuk lebih mudahnya kita tulis dulu soalnya seperti ini. Kemudian sekarang kita kalikan. Yang mana bahwa ini X-nya kita kalikan ke dalam sini dan yang di sini juga kita kalikan ke dalam. Setelah itu kita kalikan bagian pertama. X dikali 3X adalah 3X kali X. Kita tuliskan saja dulu. Kemudian ini tandanya positif. X kali 5 tulis saja. Kemudian ini bagian sini sekarang. Ininya kita bawa negatifnya. Negatif 2X kali X. Ini kurang. Kali X. Kemudian negatif 2X kali 2. Maka di sini kita tuliskan seperti ini. 2X kali negatif 2 sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan 3X kali X adalah 3X kuadrat ditambah X kali 5 adalah 5X dikurang 2X kuadrat dikurang. Nah, di sini ada 2X kali negatif 2. Ini hasilnya nanti negatif karena ada tanda negatif menjadi positif. 4X sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan. Yang mana yang berkuadrat berpangkat 2 kita taruh di depan. Yang berpangkat 2 adalah ini dan ini. Itu kita kelompokkan, taruh depan. 3X kuadrat, tanda kurangnya juga dibawa. 2X kuadrat, kemudian 5X itu tandanya tambah. 4X tandanya tambah. Sama dengan 0. Kemudian sudah seperti ini bisa langsung kita hitung, di mana 3X kuadrat dan 2X kuadrat variabelnya sama. Langsung kita hitung. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Tidak perlu ditulis 1 tetapi ditulis variabelnya saja. Ditambah 5X tambah 4X hasilnya adalah 9X sama dengan 0. Setelah itu di sini kita bisa keluarkan. Karena ini memuat X dan X, kita bisa keluarkan X-nya. Kalau X-nya ada 2 kita keluarkan 1, sisa X aja. Kemudian ini 9X, kalau X-nya kita keluarkan sisa 9 sama dengan 0. Nah, ini nanti akan menjadi 2 bagian. Yang pertama X ini dan 0. X sama dengan 0. Atau ini satu kurungan ini, dia satu paket tidak bisa dipisah. Sama dengan 0 juga. Nah, ini nanti menjadi X1 dan ini menjadi X2. Yang ini tetap X sama dengan 0. Ini X1 bisa kita tulis begitu. Atau ini 9-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 9. Ini adalah X2. Nah, maka hasilnya adalah ini. X1-nya 0 dan X2-nya adalah negatif 9. Untuk soal nomor 6, jika negatif 2 dan 7 merupakan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka nilai A, B, C adalah titik.
Jadi di sini kita sudah tahu bahwasanya X1-nya adalah negatif 2 dan X2-nya adalah 7. Nah dari sini ngambilnya. Boleh terbalik sebenarnya nggak apa-apa. Nah sekarang ini kita bentuk seperti nomor 3, tetapi kebalikan dari nomor 3 yang tadi. Kalau nomor 3 tadi kita sudah dapat ini, tetapi sekarang kita kembalikan bentuknya. Maka negatif 2 kita pindahkan ke sebelah kiri dan 7 juga kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga X1 untuk sementara ini kita tulis X1 dulu, ini tidak masalah. Karena ini negatif 2 kita pindahkan jadi tambah 2 sama dengan 0. Kemudian yang ini X2 7-nya positif kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif 7 sama dengan 0. Nah kalau sudah seperti ini, sekarang kita bentuk seperti ini. Kemudian yang bagian keduanya adalah yang ini. Nah kalau sudah, sekarang kita jabarkan lagi ini sehingga bentuknya kembali seperti ini. Jadi soal nomor 6 adalah kebalikan soal nomor 3. Kita kalikan yang pertama. Ada X, kita kalikan X ditambah X kita kalikan negatif 7. Langkah yang kedua, selanjutnya yang ketiga berarti, dan yang keempat 2 kita kalikan X yang ini. Kemudian 2 kita kalikan dengan negatif 7 sama dengan 0. Setelah itu kita hitung X kali X adalah X kuadrat. Karena ini ada positif dan negatif, hasilnya pasti negatif 7X ditambah 2X. Kemudian ini ada 2 dikali negatif 7, hasilnya negatif 14 sama dengan 0. Kalau kita lihat yang di tengah itulah biasanya yang sejenis. Itu nanti kita jumlahkan atau kita hitung X kuadrat. Nah di sini kita punya negatif 7 dan positif 2. Kita diminta 7 permen, tetapi kita hanya punya 2 permen, sehingga kita masih kurang 5 buah permen. Contohnya seperti itu. Kemudian kurang 14 sama dengan 0. Setelah bentuknya seperti ini, kita bisa menentukan mana yang A, B, dan C. Tempatnya tidak akan pernah tertukar. A selalu paling depan. Ini A. A-nya tidak ada angkanya berarti 1. B-nya yang ini artinya dia negatif 5. C-nya yang ini adalah negatif 14. Selesai. Jadi A, B, C-nya adalah 1, negatif 5, dan negatif 14. Nomor 9. Kuadrat suatu bilangan dikurang 10 kali bilangan itu sama dengan negatif 25. Apakah bilangan yang dimaksud itu? Nah di sini kita buat permisalan suatu bilangan, misalkan X boleh, A boleh. Kita buat permisalannya bilangan ini adalah X. Yang perlu kita perhatikan di sini ada kuadrat suatu bilangan. Berarti kuadrat suatu bilangan sama dengan X kuadrat. Kemudian dikurang 10 kali bilangan itu. Berarti nanti 10 kali bilangan. Sama saja kalau kita tuliskan 10X. Nah, maka bentuk matematikanya adalah kuadrat suatu bilangan dikurang 10 kali bilangan itu atau 10X sama dengan negatif 25. Nah, bentuk matematikanya seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita buat supaya di sini menjadi 0 sehingga negatif 25 kita pindahkan ke sebelah kiri. X kuadrat
dikurang 10x. Kemudian karena ini negatif, pindah ke sebelah kanan jadinya positif 25 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya. Nah, di sini kita punya A1, B-nya negatif 10 dan C-nya adalah 25. Kemudian kita harus mencari C dahulu. C itu dari P dikalikan Q. Ini adalah semua angka. Kita cari perkalian yang hasilnya 25 apa saja, yaitu dari 1 dikali 25. Nah, kemudian kita lihat bentukan B. B itu nanti P ditambah Q. B-nya adalah negatif 10. Karena B-nya negatif 10, maka kita harus mencari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya positif dan kalau ditambahkan hasilnya negatif. Maka di sini nanti dua-duanya harus negatif. Karena ini tadi adalah bilangan yang positif. Kemudian setelah 1 dikali 25 masih ada angka lain yang hasilnya 25, yaitu 5 dikalikan 5. Karena tadi ini kita perlu negatif, maka kita kasih tanda negatif. Nah, sudah kita dapat P dan Q. P-nya ada dua kemungkinan, yaitu negatif 1 dan negatif 5. Q punya dua kemungkinan, yaitu negatif 25 dan negatif 5. Kita lihat bahwa B itu dari negatif 10. Nah, sekarang kita lihat mana yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 10. Nah, negatif 1 ditambah negatif 25 nanti hasilnya adalah negatif 26. Tidak mungkin. Maka hasilnya adalah ini. Karena negatif 5, kalau kita tambahkan negatif 5 hasilnya adalah negatif 10. Diperoleh P-nya negatif 5 dan Q-nya adalah negatif 5. Kemudian kita masukkan ke dalam bentuk yang seperti ini. Karena ini negatif 5, langsung saja kita kurang 5. X-nya kita kurang 5 sama dengan 0. Apakah ini sudah selesai? Belum. Setelah ini, kita buat bentuk yang seperti tadi, sama dengan 0, atau karena ini sama, kita kerjakan yang sebelah kiri saja. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga menjadi 5 positif. Maka si X ini nanti adalah angka 5.